Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Al-Rasid. Apa kabar anak hebat Al-Rasid? Ustazah harap masih tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh ini ya. Baiklah, sebelum nonton video belajar, pastikan anak-anak hebat Al-Rasid sudah sarapan, sudah duha, dan sudah membaca Al-Quran. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup yang ada di bukunya halaman 42 sampai dengan 47. Sudah dibuka anak-anak? Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana upaya memelihara lingkungan biotik dan abiotik. Kemarin kita sudah belajar tentang faktor lingkungan biotik dan abiotik. Kelestarian lingkungan biotik dan abiotik menjadi penentu kehidupan manusia di masa datang. Manusia harus mengelola alam secara arif dan bertanggung jawab. Maksudnya, alam tidak hanya dikelola tapi juga dijaga keseimbangannya dan kelestariannya. Jadi, menjaga kelestarian alam bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas seluruh umat manusia atau warga masyarakat. Lingkungan alam yang rusak tentu akan membuat generasi berikutnya tidak bisa hidup secara layak. Selain itu, hal tersebut harus didukung oleh pemerintah juga. Pemerintah perlu memberikan penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa menciptakan lingkungan yang bersih dan melestarikan lingkungan alam. Adapun penghargaan yang diberikan pemerintah terhadap orang yang berjasa terhadap lingkungan, yang pertama disebut Adipura. Adipura adalah penghargaan yang diberikan kepada kota yang terbersih dan masalah kependudukannya. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nya adalah Kalpataru. Kalpataru diberikan kepada mereka yang berjasa melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon kehidupan. Ada 3 jenis penghargaan untuk Kalpataru, yaitu perintis lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pengabdi lingkungan. Pemberian penghargaan, upaya memelihara lingkungan adalah dengan pemeliharaan lingkungan biotik dan abiotik. Yang pertama dengan cara perlindungan umum. Perlindungan umum dibagi menjadi perlindungan alam ketat, yaitu perlindungan terhadap keadaan alam tanpa campur tangan manusia kecuali jika memang dibutuhkan. Yang kedua, perlindungan alam terbimbing, yaitu perlindungan terhadap lingkungan yang dibimbing oleh para ahli, seperti Kebun Raya Bogor. Yang ketiga, Taman Nasional. Taman Nasional memanfaatkan lahan yang tidak terpakai untuk perumahan dan industri untuk tujuan wisata. Pemanfaatannya tentu saja tidak mengganggu ekosistem yang ada. Selanjutnya, perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Yang pertama, perlindungan alam botani, yaitu melindungi jenis tumbuhan tertentu atau komunitas tumbuhan tertentu. Contohnya tumbuhan tertentu di Kebun Raya Bogor. Yang kedua, perlindungan alam secara zoologi, melindungi hewan-hewan langka dan memasukkan ke daerah lain sebagai upaya pelestarian. Contohnya, pelestarian hewan gajah. Lalu, pelindungan alam antropologi. Pelindungan alam antropologi ini adalah melindungi suku yang terisolasi atau suku yang menutup diri dari lingkungan sekitar. Contohnya, suku Asmat di Papua, suku Baduy di Banten, dan suku Dayak di Kalimantan. Lalu, perlindungan suaka marga satwa. Pelindungan suaka marga satwa merupakan melindungi hewan-hewan langka yang hampir punah, seperti harimau, orang hutan, gajah, dan badak. Perlindungan ikan, yaitu melindungi ikan-ikan yang sudah hampir punah. Terdapat upaya untuk melindungi lingkungan biotik, seperti perlindungan geologi, yaitu melindungi berbagai jenis batuan yang terdapat di Indonesia. Kita bisa melihatnya di museum. Lalu perlindungan pemandangan alam, melindungi keindahan alam yang ada seperti perlindungan terhadap keindahan alam di Lembah Sianok di Sumatera Barat. Yang ketiga, perlindungan hutan, melindungi tanah, air, dan hutan sebab hutan merupakan paru-paru bumi yang merupakan penghasil oksigen. Perlindungan monumen alam, yaitu melindungi berbagai benda alam seperti air terjun. Cukup sekian untuk materi PLH kali ini. Tetap semangat, tetap berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi di sekolah seperti kemarin-kemarin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.